Dan itu tidak jelas, dalam Islam harus jelas. Itu pembohongan publik. Ketika Ustadz Yusuf Mansur berbicara depan kita, ya, saat itu di daerah Jakarta, saya lupa tempatnya, dia berkata bahwasannya Petren ini akan berkembang dengan baik. Kenapa? Karena IT kita adalah Allah. Wah, saya kaget di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke teman-teman, dari Thaubah TV, Ustadz Arafat berhenti dari Petren karena Yusuf Mansur tidak amanah. Jadi mohon video ini jangan di skip dan kalau bisa di share sebanyak mungkin. Ini adalah cerita seorang Ustadz bernama Ustadz Arafat yang kemudian memutuskan untuk keluar dari sistem Petren atau dulu namanya VSI, teman-teman. Dia memutuskan keluar karena ini saya review singkat aja ya. Jadi dalam video ini Ustadz Arafat mengatakan bahwa dia keluar karena setelah dia berada di dalam sistem VSI ini yang sekarang kemudian berganti nama menjadi Petren, itu dia merasa bahwa tidak sesuai dengan akad awal gitu. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di awal, perjanjian awal tidak sesuai. Dan lebih cenderung ke zalim, teman-teman, lebih cenderung ke zalim karena banyak hal-hal yang kemudian itu seolah-olah direkayasa, teman-teman, seolah-olah direkayasa, teman-teman, tidak sesuai, intinya tidak sesuai dan jauh dari apa namanya syariat Islam, maksudnya tidak sesuai apa yang kemudian Islam ajarkan dalam hal berbisnis, berniaga atau apapun itu, teman-teman, yang berhubungan dengan sistem dalam Petren ini malah lebih condong ke kalau kata apa namanya salah satu channel itu mengatakan bahwa ini tidak jauh dari money game gitu. Bahkan ada salah satu apa namanya video yang mana itu kalau tidak salah itu musyawarah NU juga di sana mengatakan bahwa Petren termasuk dalam salah satu money game, teman-teman. Money game ini ya zalim, teman-teman, gharar, sesuatu hal yang bahkan kita umat Islam harus hindari. Apalagi dia dikenal dengan nama Ustadz, yaitu Yusuf Mansur. Kenapa dia menjalankan ini gitu? Apakah dia tidak paham dengan hal ini atau apa bagaimana gitu? Oke teman-teman, saya pikir jangan di skip karena dari yang saya tonton pernyataan Ustadz Arafat ini, cerita dia kepada Darso Arif, karena sini wawancara Darso Arif sangat menarik, teman-teman, di mana dia menceritakan pengalaman pribadinya secara langsung yang dialami ketika dia bergabung dengan Petren, teman-teman. Betapa zalimnya menurut dia, betapa zalimnya dan sangat tidak sesuai dengan akad awal apa yang terjadi di dalam sistem Petren ini, teman-teman. Oke, kita simak bersama. Arafat, antum, saya panggil antum ya? Iya betul, silakan Pak Fadil. Saya dengar cukup punya pengalaman berbisnis dengan Ustadz Yusuf Mansur. Iya. Bisa ceritakan awalnya bagaimana antum bisa berbisnis dengan Yusuf Mansur? Iya, baik. Fadil. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya saya berinteraksi dengan Ustadz Yusuf Mansur itu secara tidak langsung melalui abang saya, Abang Sulaiman. Dan Abang Sulaiman ini sebenarnya punya teman akrab yang bernama Pak Martin. Awal pertemuan kami dengan Pak Martin itu tadinya salah satu founder di HTK, Hijau Tumbuh Kembang. Umroh itu ada di Tanah Abang kantornya. Kemudian ketika kami ingin daftar umroh, rupanya ditawarkan berupa MLM-nya juga gitu ya sama Pak Martin. Kemudian secara tidak langsung kami ketahui juga Hijau Tumbuh Kembang itu penasehatnya Pak Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Itu pengakuan dari Ustadz Gunadinya. Sudah, karena kami yakin waktu itu pasti kami bisa berangkat. Kenapa? Karena kami lihat ustadznya ini, pembinanya adalah, penasehatnya adalah Ustadz Yusuf Mansur, dan kami yakin berangkat, gitu ya. Dan alhamdulillah, itu sekitar tahun 2015-an lah. Jadi Tumbuh Kembang ini perusahaan travel haji yang dikembangkan secara MLM? Iya, jadi secara MLM ada, secara konvensional ada, kayak gitu ya. Jadi kami tadi sebenarnya ingin umroh aja, tapi ditawarkan. Qadarullahnya setelah itu abang
anak itu berminat Ya. untuk mengikuti bisnis tersebut gitu ya. Ya. Tapi qadarullah nggak jalan juga, nggak jalan juga ya. Ya. Karena kita lihat memang setelah dapat uang kebanyakannya lari gitu, dapat uang lari, nggak dibina kita. Jadi para mitra-mitra tersebut nggak dibina gitu ya. Alhamdulillah bang saya hampir 40 juta tuh masuk jadi member saat itu, gitu ya. Nah berjalannya waktu HTK ini pecah ya. Mungkin Ustadz Yusuf Mansur ini juga merasa harus berdiri sendiri atau seperti apa kita kurang tahu. Cuman pisahlah. Kata Ustadz Gunadi, Ustadz Yusuf Mansur tidak di sini lagi. Gitu. Nah, mungkin akibat itu juga akhirnya teman saya Pak Martin ini pun ya ditawarin sebuah MLM juga oleh Ustadz Yusuf Mansur. Gitu. Gateway payment ya, apa-apa melalui handphone kita. Gitu ya. Tapi saya pribadi ketika diundang oleh Pak Martin, Ustadz ini ada bisnis baik gitu ya, seorang Ustadz terkenal dan amanah gitu ya. Saya kayaknya pindah, nggak lagi di HTK gitu. Jadi kayak maksudnya gitu. Pak Martin pindah tidak lagi di HTK tapi ke bisnis yang baru ini. Betul. Dan kita saat itu tidak tahu sama sekali seperti apa bisnisnya. Tapi banyak orang sudah bergabung, banyak orang karena kebesaran nama Ustadz Yusuf Mansur itu, kita yakin itu sih, gitu ya. Padahal produknya belum ada, gitu ya. Apa yang waktu itu yang Pak Martin kenalkan ke Ustadz bisnis yang baru ini? Iya, jadi bayar melalui handphone, melalui handphone, kayak gitu kan. Jadi awal itu pembayaran itu kalau dulu namanya ngambil 3 kaki, bayar sekian, saya udah lupa 3,5 atau berapa gitu ya. Kemudian di upgrade ada silver, ada titanium dan lain sebagainya. Paling tinggi waktu itu 8.500.000. Maaf, apakah itu VSI? Ya, VSI dulu namanya VSI, gitu ya. Nah, saya sebenarnya tidak mau ikut-ikutan juga di MLM ini, gitu ya. Tapi karena ini pasti syar'i gitu ya. Pasti syar'i. Kenapa? Karena ini seorang ustadz ternama gitu. Terus yang kedua pun berjalan dulu baru sambil diusahakan legalitas untuk kesyariannya, ke MUI-nya begitu. Berarti waktu itu belum ada sama sekali. Dan produknya juga kita belum tahu apa gitu, bagaimana gitu kan. Nah, ini kan. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz Arafat ini, bahwa ketika dia memutuskan untuk ikut bergabung ya karena dia tahu bahwa itu dimiliki oleh seorang ustadz gitu ya Ustadz Yusuf Mansur gitu, yang kemudian dia berpikir bahwa ini insya Allah syar'i dan dia bergabung itu dia belum tahu program dalamnya apa. Yang jelas memang seperti banyak yang dikatakan orang bahwa banyak yang ikut bergabung dengan bisnis investasi yang di mana di sana ada Yusuf Mansur karena memang mereka melihat sosok Yusuf Mansurnya, teman-teman, bukan yang lain. Makanya jangan heran kalau ada lebih dari mungkin kalau menurut perkiraan saya pribadi lebih dari 50% ini orang-orang yang ikut investasi di sini, bisnis yang di mana di sana ada nama Yusuf Mansur, ada Yusuf Mansurnya gitu, ada orang ada sosok Yusuf Mansurnya gitu. Itu tidak banyak dari mereka yang tidak terlalu paham dengan dunia investasi gitu, masalah dunia bisnis, apalagi investasi, apalagi menyangkut detailnya, teman-teman. Dari bisnis tersebut mereka tidak begitu paham karena di sini juga banyak TKW, banyak ibu-ibu yang justru tidak tahu menahu. Begitu kemudian masalah ini dibawa ke pengadilan, mereka memiliki bukti yang kurang, teman-teman. Bahkan ada beberapa dari mereka yang tidak menyimpan bukti transfer, teman-teman. Karena kenapa hal itu terjadi? Karena banyak dari mereka yang begitu percaya, sangat percaya dengan sosok Yusuf Mansur ini, hingga akhirnya mereka secara serampangan menyerahkan duitnya begitu saja, teman-teman. Makanya jangan heran kemudian banyak dari mereka
korban-korban ini yang bermunculan di media sosial itu ibu-ibu, TKW, orang-orang tua yang sudah lanjut usia ya, karena mereka memang cuma modal percaya saja teman-teman. Oke, kita lanjut. Tapi ya karena tadi yang Ana bilang ini atas nama kebesaran Ustadz Yusuf Mansur, nama besarnya banyak yang berminat gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya ikut, abang saya ikut, Pak Yusuf Sulaiman ikut, dan teman-temannya kita relasi jamaah saya juga banyak yang ikut gitu kan. Iya, mendaftar dengan jumlah? Mendaftar saya awalnya yang 3 kaki awalnya, tapi akhirnya saya upgrade gitu ya. Iya. Gitu. Jadi upgrade, bayar lagi begitu. Iya. Nah, jadi awal bayar itu bisa beli pulsa itu saya dipanggil sama Pak Martin, Ustadz, ayo ke rumah, kita lihat nih sudah bisa proses pembayaran beli pulsa, gitu ya. Ya padahal kita tahu loh bahwasannya di luar sana lebih canggih dari ini, dari PSI ini. Bahwa ada perusahaan-perusahaan lain gitu loh, dan itu nggak bayar, ya kan? Asal kita mau aja gitu, mendownload dan lain sebagainya. Tapi karena lihat ini adalah kemampuan dari Ustadz Yusuf Mansur yang gitu ya, ayo kita beli negara kita ini lagi, beli ulang lagi dan lain sebagainya, dan ini adalah produk anak bangsa, kan kayak gitu. Nah kita tertarik sekali kayak gitu kan. Oke, walaupun saya merasa aduh ini nggak ada MUI-nya nih gitu, itu perang batin sebenarnya. Harusnya diurus dulu, tapi ya qadarullah udah. Tapi saya saat itu tidak terjun secara all out juga gitu ya. Karena ada perang batin juga, karena kalau tidak berkah, tidak sesuai dengan syariat gitu ya, kita beri makan ke anak, ke keluarga, tanggung jawabnya kepada Allah seperti apa kan begitu ya. Tapi itu pun saya tanyain terus gitu ke Pak Martin saat itu. Nah kemudian suatu saat saya lihat itu Pak Martin info ke saya, Ustadz kita komunitas sudah sekian ribu gitu. Saya lihat Pak Martin, mohon maaf, Afwan nih, ini bukan sekian ribu loh komunitas kita, saya bilang. Ini kan kaki, bukan orang, gitu kan? Itu berbeda orang sama kaki. Jadi yang ribu itu kaki. Kaki, nah itu sebenarnya boror, saya bilang, nggak jelas. Boror dong, dan itu jolim, dan itu tidak jelas. Dalam Islam harus jelas. Itu pembohongan publik, saya bilang, tolong sampaikan ke Ustadz Yusuf Mansur. Saya bilang begitu. Siap Ustadz. Dan saya setiap ketemu Pak Martin selalu saya sampaikan mana nih dari MUI-nya nih, gitu. Selalu seperti itu. Berarti ada upaya antum untuk memperbaiki, supaya nyangkut syar'inya gitu ya. Betul. Tapi upaya itu tersampaikan nggak? Qadarullah sampai saya keluar nggak. Setelah antum sempat upgrade. Artinya ada usaha untuk mengembangkan itu, walaupun ada perkembangan batin. Dapat keuntungan nggak dari ketika itu? Iya, dapat keuntungan. Saya lihat waktu itu belum diambil langsung oleh Ustadz Yusuf Mansur, masih atas nama Pak Febri gitu ya. Febrian Agung. Jadi perjalanan itu masih ada itulah ya. Betul, campur tangan, intervensi dan guidance dari Pak Febrian Agung ini gitu. Jadi seperti itu. Saya tahu Pak Febrian Agung itu dibimbing oleh salah satu kiai besar kita ya, Pak Aaji. Gitu. Saya tahu itu gitu ya. Karena beliau sering sharing gitu ya. Arahan bagaimana bisnis secara syar'i gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi saya pribadi banyak jamaah juga. Oke, ayo kita saat sekarang ini ya punya sesuatu yang perlu dibanggakan. Yang ini punya ustadz. Saya sounding ke jamaah begitu gitu ya. Iya, sounding jamaah juga seneng gitu kan. Walaupun di sana sini masih transaksi itu sering macet. Antum tahu nggak akhirnya Febrian Agung itu memisahkan diri? Iya. Jadi saya pribadi mendengar ya dari informasi gitu ya, rupanya Pak Febrian ini melepaskan PSI itu ya,
Jadi waktu itu kayaknya masih TSI deh namanya, belum Petren belum ya. Oke, udah akhirnya dilepas karena pengakuan dari Pak Febrian Agung ini, beliau lepas karena supaya satu ini keuntungannya bisa full untuk pesantren, gitu ya. Yang kedua, Pak Febrian Agung ini mau mensedekahkan sahamnya dia gitu. Udahlah, buat Ustadz aja deh gitu. Via saya itu kan berubah menjadi Petren. Betul. Itu antum masih di situ? Masih Petren itu, tapi nggak lama. Karena saya berasumsi perusahaan kalau ganti nama pasti ada konflik of interest atau problem di dalamnya. Oke. Akhirnya benar ganti nama. Dan itu yang antum merasa itu terbukti bahwa ada masalah di dalam. Ada masalah di dalam, luar biasa masalahnya ya. Apa yang ketika itu antum lihat masalahnya? Jadi dari segi akad awal kita dapat abatus soda. Awal tuh kan ya. Tapi diganti dengan bukunya Ustadz Yusuf Mansur. Kalau itu buku yang tebal-tebal tuh, kan? Dan itu saya yakin, saya pribadi juga nggak baca, apalagi jamaah saya gitu. Tebal, jadi diganti dengan itu gitu. Dan akad itu saya nggak ngerti akadnya seperti apa gitu. Kalau abatus soda itu teman-teman dan saya pribadi juga jamaah juga mengkonsumsi. Itu baik buat tubuh gitu. Nah, itu diganti dengan buku. Nah, saya lihat tidak begitu bermanfaat. Itu sebab pertama. Sebab kedua itu ketika Ustadz Yusuf Mansur berbicara depan kita, saat itu di daerah Jakarta, saya lupa tempatnya, dia berkata bahwasannya Petren ini akan berkembang dengan baik. Kenapa? Karena IT kita adalah Allah. Wah, saya kaget di situ. IT-nya Petren Allah. Iya. Aduh, saya bilang tidak pernah Allah mengintervensi kehidupan manusia ini soal dunia, nggak ada itu ya. Menjadikan backup untuk urusan manusia, apalagi bisnisnya, Allah turun tangan secara all out 100% itu, wah itu berani sekali. Itu langsung saya tuh, udah sejak itu saya berhenti aja deh gitu. Terus bagaimana pertanggungjawaban antum ke jamaah yang sudah terlanjur? Itu tanggung jawabnya sangat luar biasa. Saya minta maaf sama jamaah, saya bilang. Tapi saya bilang bagi nama jamaah. Yang pertama, ini kenapa saya resign dari Petren? Satu, sampai sekarang MUI-nya belum keluar. Itu perang batin buat saya. Itu lama juga, hampir 2 tahunan lah, 2 tahun atau 3 tahunan lah. Kurang lebih ya, saya berinteraksi di situ untuk mencari maisha gitu ya. Tapi belum ada MUI-nya. Terus yang kedua, saya lihat ini kebanyakan ujung-ujungnya duniawi. Ujung-ujungnya duniawi sekali gitu ya. Kenapa duniawi sekali? Karena saya lihat mereka itu kita memang diiming-imingkan A, B, C, D gitu ya. Jadi seperti itu. Kenapa diiming-imingkan seperti itu? Karena secara manusiawi kita ini pengen yang punya rumah, punya mobil dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya tidak akan pernah berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena menurut saya adalah karena ini MLM, yang berhasil pasti yang di atas. Gitu ya? Iya, jadi walaupun saya merasakan saya kan Pak Martin sebagai founder, abang saya Sulaiman Sa, dan saya di kaki ketiga lah, di level di layar ketiga, dan itu masih bisa merasakan. Tapi kalau di bawah-bawah itu hancur-hancuran, itu pasti hancur-hancuran gitu. Nah sehingga saya mengatakan kepada jamaah, kepada relasi dan lain sebagainya, saya tidak bisa lagi melanjutkan ini. Tapi kalau Bapak Ibu semua mau melanjutkan, silakan. Tapi Bapak Ibu kalau kontak ke saya lagi tentang Petren, saya sudah closing. Saya bilang begitu. Kalau secara duniawi, saya rugi untuk tutup. Tapi ini pertanggungjawaban saya.
kelak gitu. Saya istighfar kepada Allah. Iya. Antum kan akhirnya kan lihat perkembangan Pattern sampai kayak hari ini gitu kan. Betul. Udah collapse, benar-benar collapse, karyawannya pun ada masalah karena tidak dibayar hak-haknya. Betul. Apa yang kemudian membuat antum melihat bisnis ini? Iya, jadi sebenarnya bisnis ini Iya. Alimo dari masyarakat, terutama umat Muslim, Iya. itu luar biasa. Kepercayaannya, trustnya, mereka tidak berpikir lagi tentang produk ini banyak gagalnya misalnya, kayak gitu ya. Karena ini adalah produk anak bangsa dan yang punya ustadz, gitu ya. Mereka punya kepercayaan yang sangat tinggi, termasuk saya sebenarnya. Walaupun sama teman-teman para asatid saya, Ustadz itu kan belum halal dan lain sebagainya, MLA kayak gitu ya. Ya saya mencoba menghibur diri gitu ya. Ya insya Allah karena mau diurus untuk kehalalannya gitu kan. Nah jadi sesuatu yang sangat besar. Kenapa? Karena walaupun ini harus jadi member itu bayar, bagi masyarakat ya umat Muslim ini nggak jadi masalah. Sebenarnya begitu. Walaupun di upgrade ya kan. Mungkin kayak saya pribadi ya, mengupgrade dan lain sebagainya itu tidak begitu masalah. Kenapa? Karena ini buat kebersamaan untuk membeli ulang Indonesia. Kan begitu tuh, ya kan? Kan luar biasa gitu kan visi dan misinya kayak gitu. Idealnya seperti itu. Tapi kenyataannya kita lihat tidak seperti itu. Saya cukup miris gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini chance yang sangat luar biasa kalau terutama punya foundernya ini atau pemiliknya ownernya Ustadz Yusuf Mansur, kalau beliau amanah insya Allah ini berjalan dengan baik. Kalau amanah, kalau berarti tidak amanah. Tidak amanah. Ustadz tadi antum goro. Iya. Terus ada pertentangan batin karena urusan fikih yang belum selesai. Betul. Ditambah lagi dengan tadi antum terakhir bilang kalau amanah berarti amanah. Berarti Yusuf Mansur tidak punya bekal yang cukup untuk mengoperasikan perusahaan ini secara Islami atau secara syar'i. Ya, jadi kalau menurut Ana, secara knowledge beliau itu yang pertama keberanian aja. Yang penting jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Yuridis aturan, regulasi itu belakangan. Yang pertama. Yang kedua, secara fikih kalau menurut Ana dia banyak nabraknya. Banyak nabraknya gitu. Karena menurut Umar bin Khattab, beliau berkata jangan dekat-dekat pasarku. Sampai Umar bin Khattab memberikan fikih tentang pasar. Gitu ya. Jangan dekat aja nggak boleh. Artinya kalian jangan memberikan transaksi bisnis apabila kalian tidak mengerti tentang fikih muamalah transaksi. Gitu. Apa kata Umar bin Khattab? Di dalam transaksi jual beli akan terjadi yang namanya haram apabila ada 3 hal yang dilanggar. Yang pertama adalah riba. Yang kedua adalah goror, nggak jelas tuh akadnya. Nah di PSI saya lihat akadnya nggak jelas. Apa sebagai user, apa sebagai pembisnis. Akadnya jadikan satu. Gitu. Yang ketiga jolim. Nah, jolim. Jadi hanya diiming-imingkan yang paling bawah, gitu kan? Tapi kenyataannya mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan. Zolim. Nah, zolim, gitu ya. Kemudian kalau mohon maaf nanti boleh teman-teman leader menyampaikan ke saya pribadi, ada uang-uang kantong-kantong itu yang kita nggak bisa ambil, gitu. Jadi harus ada, uang yang ditabung di kantong-kantong itu nggak bisa kita ambil 100%, nggak bisa. Oke, nah itu saya rasa juga sesuatu yang sifatnya jolim dan goror. Gitu. Ustaz, kita istirahat dulu. Ya, itu tadi yang saya garis bawahi bahwa dia menyimpulkan bahwa di Pattern ini zolim, goror lah segala macam gak jelas. Dan di sini yang saya garis bawahi juga bahwa dia salah satu alasan dia memutuskan keluar karena di dalam presentasinya Yusuf Mansur mengatakan bahwa
ya di sini terkesan, kalau menurut saya terkesan takabur ya, karena di situ takabur dan terlalu berani seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Arafat ini. Dia mengatakan di situ Patreon ini pasti jalan karena IT-nya adalah Allah gitu. Ini dasarnya dari mana dia mengatakan itu gitu. Dasarnya dari mana? Seolah-olah dia orang sudah seperti nabi kalau kayak gini nih. Nabi aja tidak pernah seperti itu loh, teman-teman. Memang orang ini harus ditinggalkan gitu loh, karena sangat luar biasa kata-katanya, dan kata-kata seperti ini bukan sekali dua kali, teman-teman. Ini Ustadz Arafat yang mengatakan ya. Dalam presentasinya Yusuf Mansur, untuk Patreon ini, Yusuf Mansur berani mengatakan kata-kata seperti itu, teman-teman. Patreon ini pasti jalan karena IT-nya adalah Allah, teman-teman. Itu memang orang ini harus kalau menurut saya pribadi ini harus dihindari karena sangat tidak benar. Kata-kata seperti ini itu sangat tidak benar, teman-teman. Dan di sini juga Ustadz Arafat mengatakan bahwa kenapa dia memutuskan keluar, karena sangat zalim, terutama untuk orang-orang di bawah. Dan memang terbukti sekarang, teman-teman. Banyak video-video yang kita tampilkan wawancara dengan para korban. Belum lagi ketika kita berbicara tentang karyawan Patreon yang ternyata saya juga baru tahu belakangan ini bahwa mereka belum digaji, teman-teman. Mereka belum dibayarkan gajinya, teman-teman. Lantas dari mana kemudian kita bisa percaya lagi orang-orang seperti ini gitu? Yang mana media sosial yang sampai hari ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Santuy aja dia, kalem aja dia, teman-teman. Tapi insya Allah kita akan terus berusaha sampai kemudian masalah ini akan terus bisa kemudian suatu saat akan selesai, dan kemudian para korban bisa menerima kembali hak-hak yang mereka tuntut selama ini, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Al-Walid, see you on the next videos. Apa nasihat antum untuk kita umat Islam? Bagaimana kita berbisnis seperti begini lagi? Yang berikut lagi, apa nasihat antum kepada mereka yang sudah terlanjur mengikuti bisnis seperti ini? Dan yang terakhir, apa nasihat antum terhadap Yusuf Mansur? Fadhil Ustaz. Iya. Jadi nasihat saya kepada umat muslim yang pertama adalah ketika kita melakukan bisnis, maka bisnis itu telah disampaikan oleh Umar bin Khattab, 3 hal ini harus kita perhatikan betul mekanismenya. Kalau memang tidak ada riba, tidak ada zolim, kemudian tidak ada goror, maka kita lanjutkan. Nah, tetapi hal 3 ini pasti tidak bisa dilaksanakan oleh MLM, tidak akan pernah bisa. Maka siapapun, Ustadz, Kiai, Gus, ya, usahanya, bisnisnya melalui MLM, lebih baik kita tidak usah ikut-ikutan. Kita berbisnis secara konvensional saja, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah bagi umat muslim, ketika kita ingin berbisnis, jangan lihat ustadznya, ya, unjur man qala wala tanjur man qala, ya. Jadi unjur man qala, lihat perkataannya. Kalau perkataannya itu adalah orang awam tapi baik, ya, mengarahkan kebaikan buat kita, maka kita ambil. Wala tanjur man qala. Jangan lihat siapa yang berkata, ya. Jadi dilihat perkataannya, oke. Kalau perkataan itu baik, kita ambil. Walaupun Ustadz Kiai dia berkata tetapi mengandung maksiat, ya, merugikan umat, kemudian menjolimi umat, ya, pasti itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti, ya. Jadi bagi para asatidz, para ustadz, kalau ingin bermuamalah dalam bisnis, ya, kita harus belajar betul fikihnya supaya kita selamat dunia akhirat. Kita jangan berpikir duniawi saja, ya. Memang Allah memberikan, ya, pembelajaran buat kita di surat Hud ayat 15 dan 16, ya, bahwasanya manusia itu, ya, man kana yuridul hayata dunya. Ada, ya, manusia itu baik itu umat muslim ataupun di luar umat muslim yang hanya cinta kepada dunia. Ibadahnya pun dia giringkan untuk dunia. Wajina tahadani, perhiasannya
Apa kata Allah? Kami berikan itu semua, kami berikan tanpa dikurangi, tanpa mereka termasuk orang-orang yang berugi. Tapi di ayat ke-16-nya dikatakan oleh Allah, ulaika, dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapat apa-apa di akhirat nanti illa finnar, kecuali api neraka. Maka daripada itu, jangan segala sesuatu dalam ibadah ini ditarik-tarik untuk dunia. Umat muslim harus mengedepankan akhiratnya. Ketika kita berbisnis, bisnislah sesuai dengan syariat Islam dan kita niatkan untuk akhirat kita, bukan untuk dunia kita. Apalagi untuk dunia kita nipu banyak umat muslim. Ingat, ketika seseorang itu mengaku dia adalah Islam dan kita tahu dia itu orang Islam, maka kata Rasulullah, satu, diharamkan diambil hartanya. Kedua, diharamkan dicemarkan namanya. Yang ketiga, jangan sampai tumpah darahnya. Ini diharamkan umatnya Rasulullah, maka kita harus jaga umatnya Rasulullah. Kalau kita pernah mengambil, menjolimi harta umat muslim, maka segera kembalikan. Atau kalau tidak sanggup mengembalikan, minta halalnya. Tapi kita jangan menipu diri kita sendiri. Kalau kita punya kemampuan, dikembalikan. Kenapa? Karena hidup kita adalah di akhirat. Untuk para asatid, mohon ya, ini kita harus bersama-sama untuk membimbing umat. Jangan memanfaatkan umat, jangan. Tapi kita bimbing umat ini. Kenapa? Karena kita adalah pewaris para nabi. Kita ini adalah yang dipercaya Nabi untuk membimbing umat setelah Nabi Muhammad SAW. Jangan karena kebesaran atas nama Ustadz, kita pakai jubah Ustadz, tapi kita hanya mengambil manfaat-manfaat harta dari umat. Jangan, ya, karena hidup kita hanya sementara di dunia ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz silaturahminya.